lama tuh yang nonton. Oke, kita mulai kuliahnya ya. Jadi Siapa? kuliah pertemuan 3 ini kita akan belajar tentang variabel dan tipe data ya. Silakan dimatikan dulu mic-nya biar. Oke, ini saya rekam ya. Baik, jadi di pertemuan ini tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa itu biar agar mengerti cara mendeklarasikan variabel ya. Jadi apa itu variabel dalam pemrograman ini penting ya. Cara menentukan tipe data suatu variabel, terus bagaimana cara mengakses variabel dan bagaimana memformat variabel ya. Jadi format variabel itu penting ya tuh untuk menentukan tampilannya di program ya. Baik, di e-learning sudah saya pasang materinya ya. Nah, ini sebenarnya praktikum ini materinya sudah saya buat lengkap di e-learning ya. Ya sebenarnya tanpa kuliah juga bisa ya. Kalau kamu mengikuti langsung di e-learning itu bisa ya. Tapi biasanya yang males kuliah itu juga kalau dites nggak bisa juga. Males kuliah, ujian nggak bisa juga jawab biasanya. Sebaliknya yang rajin kuliah biasanya bisa ujiannya. Kamu nggak bisa kuliah jarang terus jawab ujian nggak bisa ya sudah nggak usah minta nilai bagus tapi ya. Kalau lulus lulusin ya. Oke, di pertemuan 3 ini tugasnya adalah tugas praktikumnya ya, lakukan percobaan pada semua contoh perintah di web tutorial MATLAB untuk tipe data numerik. Nah, jadi ini kamu klik ya. Ini diklik, nanti akan muncul ke sini ya. Ini kecikan dulu biar iklannya nggak muncul ya. Ini di endorse ini ada endorse. Nah, sudah. Ini ya, nanti muncul ke sini ya. Nah, ini. Terus ini kita ikuti ya. Kamu jalankan Scilab-nya ya. Ini jalankan ya. Ini terus ikuti ya. Nah, jadi misalnya saya bikin variabel X sama dengan 3. Nah, ini artinya kita bikin variabel integer ya. Ini artinya bikin variabel integer. Variabel yang tipenya integer ya. Persen itu untuk ngasih tanda ini keterangan. Oh, enggak mau ya. Berarti bukan pakai persen ini. Sorry, keterangannya bukan pakai persen ya, tapi mungkin double slash mungkin ya. Saya coba dulu ya. Nah, jadi keterangan tuh double slash ya. Ini kalau di MATLAB pakai persen, di Scilab tuh pakai double slash ya. Artinya double slash ini untuk ngasih tanda bahwa ini bukan perintah ya, ini hanya keterangan dari kita ya. Keterangan yang menjelaskan perintah yang sedang kita jalankan ya. Karena asumsinya kita membuat program tuh untuk dibaca oleh orang lain juga, bukan programnya bukan untuk dibaca kita dewek ya. Mungkin teman kita mau baca ya biar tahu nih perintah apa maksudnya. Jadi boleh dikasih keterangan ya. Terus percobaan yang kedua, ini ada perintah SQRT 16. Ini artinya apa ya? Ini oke, kalau mau dikasih keterangan ya artinya mencari nilai akar ya. Di sini yang dimasukkan bilangannya 16 berarti akar dari 16 ya. Muncul, nah jawabannya 4 ya. Oke. Kayak gitu. Itu cara bikin variabel integer. Ya, sebenarnya boleh juga sih langsung gini SQRT 16. Nah, ini artinya kita langsung menghitung. Memerintahkan komputer untuk menghitung akar dari 16. Ini juga boleh sih. Keluar ya 4 jawabannya ya. Tentu contohnya kalau saya mau nyari akar sembarang bilangan nggak bisa ketemu pasti ya kan. Kita tinggal perintah komputer aja ya. Misalnya gini 89. Nah, keluar ya koma ya. Oke. Tuh, jadi bisa operator itu. Terus, nah bagaimana kalau bilangannya pecahan ya? Coba sekarang saya bikin variabel Y, saya isi dengan 0,5 misalnya. Nah, jadi untuk mendefinisikan bilangan pecahan atau desimal ya, itu komanya pakai titik ya. 0,5 artinya 0,5 0,5 setengah artinya ya. Bagaimana kalau bilangan pecahan dioperasikan? Misalnya
Saya mau bikin operasi Y dikalikan dengan kali itu pakai bintang ya. Oke. Itu kali dengan 2,5 ya. Isinya apa? Ini artinya apa nih? Kan Y-nya 0,5 ya. Berarti ini setengah kali 2,5 ya. Nah, ketemunya itu ya. Oke, bisa jadi bilangan desimal juga bisa dioperasikan. Tentu bilangan desimal kalau dioperasikan dengan bilangan integer bisa nggak? Misalnya kita bikin tadi bilangan, saya bikin aja ya bilangan A itu isinya integer misalnya 20 ya. Integer itu bulat artinya ya. Terus saya mau buat operasi Y kali A misalnya ya. Ya, artinya setengah kali 20 ya. 10 ya, berarti jadi bulat ya. Ya, kalau dibagi bisa nggak coba? Misalnya Y dibagi dengan 3,14 misalnya. Ya, bisa ketemunya pecahan juga ya. Jadi itu cara membuat mendefinisikan tipe variabel numerik ya. Nah, numerik itu artinya isinya angka ya. Angka itu ada dua berarti. Bisa bulat, bisa pecahan ya. Nah, kalau detailnya seperti ini ya. Kalau bulat itu istilahnya double ya. Di bahasa pemrograman bisa double, bisa float ya. Kalau float tuh dia bisa sampai miliaran ya. Kalau double tuh bisa sampai lebih besar, bisa triliunan bisa ya. Nah, tentu tipe data ini makin bisa diisi angka yang besar, maka dia makin butuhkan memori yang besar. Karena itu harus pinter memilih tipe data supaya program kita menghemat memori. Misalnya umur ya, kalau umur itu ya tidak ada orang yang umurnya sampai 1000 kan, nah, itu cukup pakai integer ya. Tidak usah pakai double misalnya, atau long integer tidak usah ya. Karena kalau datanya banyak nanti nggak hemat memorinya, bisa cepat penuh memorinya. Program kita nggak bagus, nggak efisien. Oke, nah ini juga ada contoh program pendek seperti ini ya. Bisa kamu lakukan ini. Ini contoh nih ya. Nah, coba kamu lakukan di Synode sekarang ya, karena ini perintahnya agak panjang. Nah, ini sangat fisika nih ya. Kamu orang teknik kan dekat dengan fisika ya sukanya. Menghitung kecepatan ini ya. Kecepatan dan percepatan. Nah, saya buka dulu Synode-nya ya. Nah, ini. Oke, ini Synode saya. Terus ya oke aja nggak apa-apa ini. Nah, kalau membuat program baru berarti pilih new ya. Oke, sekarang ini kalau nggak mau ngetik ya ini di blok aja atau di copy bisa ya. Copy. Tentu saja nama variabel itu bisa panjang gini ya. Misalnya ini ada variabel namanya initial velocity. Nah, ini nama variabel ya, nah, lihat. Karena hanya nama variabel kita ganti bahasa Indonesia juga boleh nih. Nah, ganti kecepatan awal misalnya. Nah, boleh. Yang penting konsisten ya. Jadi ini waktu didefinisikan variabelnya pakai huruf kecil semua, nggak pakai spasi. Nah, waktu dipakai di baris 4 ini, dia harus sama persis gitu ya. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 variabel ya. Variabel pertama initial K diisi 0, acceleration diisi bilangan desimal ya. Float ya, tipenya float atau double ini bilangan pecahan ya. Terus time, ini integer juga bulat ya. Terus rumus ini. Nah, rumusnya final velocity, kecepatan akhirnya sama dengan initial velocity kecepatan awal ya, ditambah dengan percepatannya kalikan waktu. Nah, gitu ya. Oke, kalau kita jalankan seperti apa nih hasilnya ya. Kita tekan aja tombol execute untuk menjalankan programnya. Kalau baru pertama jalanin programnya biasanya minta itu ya, disimpan dulu ya. Nah, ini saya kasih nih pertemuan 3A biar bisa. Oke, saya simpan. Nah, untuk lihat hasilnya ada di sini. Nah, ini hasilnya ya. Oh, dia tidak muncul apa-apa ya. Kenapa? Karena nggak ada perintah di sini kan. Untuk melihat hasilnya ya kamu harus menggunakan perintah display ya. Display misalnya
display initial velocity. Nah, ya. Ini titik koma, terus kemudian acceleration. Oke. Habis acceleration langsung final velocity boleh ya. Acceleration. Tentu percepatan ya, bisa percepatan gravitasi bisa. Ya. Ini, nah ini aja gitu. Apa nih? Final velocity, kecepatan akhir ya. Nah kalau kita tampilkan ini baru nanti dia muncul ya. Nah, kita coba lagi, save, execute lagi ya. Terus lihat hasilnya di sini ya. Apa errornya? Display undefined variable initial. Oh, salah saya ngetiknya. Ini contohnya nggak konsisten ya. Lihat, kan saya bikin variabelnya seperti ini. Ini tial ya tulisnya. Nah, ya, ini kan. Nah, supaya nggak salah ya sebenarnya di copy aja di sini. Kalau yang ini konsisten, ini sama ya. Nah, yang ini lain ini. Nah, apa salahnya coba? Ada yang tahu? Berapa nih yang gabung sekarang? Oh, cuman kita berdua nih lah, laju lah ya. Menjalan kuliah, laju lah. Yang jangan nilai bagus ya. Initial velocity. Nah, ya, ini jadi variabel yang diakses saat mengakses variabel ini harus konsisten. Kita bikin variabel initial velocity di baris 1 itu tulisannya seperti ini. Nah, waktu dipakai di baris 5 ini ya harus sama ya. Sama persis huruf besar kecilnya. Nah, terus urutan hurufnya harus sama ya. Oke, kita lihat. Kita lihat di sini. Nah, keluar hasilnya ya. Jadi nah hasilnya nih, ini cuman hasil ini nggak enak ya, dilihat ya, nggak ada keterangannya ini apa nolnya apa dia nih, 908 nya apa 198 nya. Nah kita bisa ngasih keterangan. Caranya gini caranya. Ini kasih aja keterangan di sini, koma, ini adalah apa kecepatan awal. Nah gitu ya. Ini juga kasih ini koma, tanda petik. Ini namanya percepatan. Nah, nilai percepatannya ya. Percepatan tuh contohnya gravitasi bisa ya. Atau nilai bertambahnya kecepatan tiap detik ya. Final velocity berarti kecepatan akhir. Kecepatan akhirnya apa? Nah, ini baru ada keterangannya ya. Supaya enak lagi tambah titik 2 boleh. Ini ada titik 2 juga ya. Ini ada. Nah, baru kita running lagi. Oke, kita coba jalankan lagi. Hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ada keterangannya ya. Jadi, nol ini kecepatan awalnya, ini percepatannya, maka kecepatan akhirnya. Dengan rumus ini gitu ya. Nah, rumus yang ada. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, ngerti berarti ya. Nah, ada pertanyaan berarti ngerti. Nah, lanjut sekarang ya. Nah, ini ada contoh program juga. Jadi, kamu bisa nyoba ya. Kita baca petunjuk praktikum berikutnya. Di tugasnya nomor 2. Nah, ini ya, tugasnya nomor 1 tadi yang saya lakukan tadi, amati hasilnya dan catat. Jika terjadi error, analisa mengapa terjadi error. Nah, jadi ini contoh tadi ya. Kadang waktu kita menjalani program itu ada error. Contohnya ini tadi kan. Tadi ada ya. Nah, ini error ya. Nah, ini error kan. Error 4. Nah, errornya di mana? Errornya terjadi di perintah display initial. Aku nulisnya kan initial ya. Velocity. Nah, ini salah dikasih tahu juga salahnya. Salahnya adalah undefined variable. Jadi ini dianggap variabel yang belum dibikin gitu ya. Belum ada variabel ini. Kenapa? Karena yang kita bikin kan namanya variabelnya tadi ini kan. Initial velocity ya. Jadi waktu mengaksesnya salah ya dianggap error. Nah, gitu contohnya. Jadi catat ya, kalau ada error seperti ini diamati. Nah, apa errornya apa dicatat ya, ya terjemahkan lah yang mengerti bahasanya ya. Terus ditulis. Nah, nanti di-upload tugas ya, teman upload tugas. Analisa mengapa terjadi error. Nah, misalnya tadi errornya adalah karena nama
variabel tidak konsisten waktu diakses. Nah, itu tidak sama persis dengan waktu dibikin. Oke, itu tugas 1. Tugas 2, lakukan percobaan untuk contoh perintah menciptakan vektor. Nah, sekarang ada perintah vektor ya. Jadi ini contoh program ini kamu coba aja. Nah, copy aja langsung. Nah, copy ya. Udah pilihan saya itu. Yang penting ngerti ya. Tapi amun kamu mau ketik juga boleh ya. Itu kalau diketik resikonya salah dikit tidak jalan ya kayak. Nah, sambungan bawah ini nggak apa-apa juga. Nah, ya kan? Ya harus nyaris nggak apa-apa sambungin ini. Tapi kalau kamu mau kasih keterangan yang bagus untuk setiap bagian programnya juga lebih bagus lagi. Nah, diatur ya, diatur yang bagus ini supaya enak programnya dilihat ya. Oke, ini luruskan. Kita menyes programnya ya. Oke, lurus ini. Ini terus ini hapus. Nah, ini ya, diatur dulu ya, biar rapi ya. Nah, tuliskan aja. Oke. Nah, sekarang kita amati ya. Ini adalah perintah untuk melakukan operasi matrik. Nah, ini hebatnya bahasa pemrograman yang sedang kita bikin ya. Dia operasi matrik itu bisa langsung didefinisikan seperti ini. Ini contohnya M1 ini adalah metrik berukuran 2 kali 2 ya. Jadi barisnya, elemen barisnya ada 2, elemen kolomnya ada 2 ya. Nah, baris pertama ini 1,2, 2,5 elemennya ya. Baris kedua ini gitu ya. Jadi ini kalau ditulis di apa? Nah, coba ya. Di sini ya. Nah, coba bentar ya. Ini saya dimaukan ya. Nah, ini ditulis sini ya. Ini maksudnya M1 itu maksudnya matrik seperti ini 1,2 terus ini 2,5 nah gitu ya. Bawahnya min 1,5 nah gitu ya. Ini 3,0 nah gini maksudnya. Ada matrik seperti ini gitu ya. Nah, ya dah. Matrik tahu lah ya matriknya. Nah, saya maju diajari lah. Kan kuliah diajari juga nanti di kalau kamu ada mata kuliah teknik itu ada kalkulus ya. Dulu saya pernah ngajar kalkulus sih. Iya, Pak. Nggak dikasih Ada. jadwal, nah ini nanti belajar ya. Oke, ini jadi matrik seperti ini. Ini kalau diperintahkan display M1 nanti akan keluar seperti ini gitu ya. Matrik, terus matrik yang kedua M2 ya. Ditaruh di variabel M2 maksudnya. Ini elemennya adalah ini bilangan integer ya, keluarnya ini 2, 3, 4, dan 1. Nah, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau mau mengoperasikan matrik itu? Misalnya saya mau menjumlahkan ya, M1 ditambah M2 hasilnya disimpan ke variabel M3 misalnya itu ya. Atau dikalikan M1 kali M2 hasilnya ditaruh di M4. Nah, hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, ini bisa langsung kita coba. Coba kita eksekusi ya. Eksekusi. Harus setiap ada perubahan harus disimpan kalau mau mengeksekut program ya. Muncul ya. Oh, sudah muncul. Oh, coba. Nah, ini sudah ya, sudah muncul. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini adalah matrik M1, ini matrik M2, maka hasil penjumlahnya itu berarti ini ya. Elemen yang persesuaian dijumlah ya. Jadi 1,2 ditambah 2 kan. Hasilnya 3,2 gitu ya. Terus yang elemen ini 5,5 dari mana? Dari 2,5 ditambah 3. Begitu seterusnya ya. Ini namanya menjumlah matrik. Jadi matrik itu bisa dijumlahkan kalau dimensinya sama ya. 2 kali 2, 2 kali 1, 1 kali 2. Kalau dimensinya beda biasanya nggak bisa dijumlah. Dioperasikan jumlah kurang nggak bisa. Jadi harus dimensinya sama. Ini kan 2 kali 2 ya. Dimensinya itu banyaknya baris, banyak kolom ya. Ini juga 2 kali 2 baru bisa dioperasikan. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau perkalian ada caranya ya. Pelajari di matematika. Kalau perkalian itu ini 12,4 ini dari mana? 12,4 ini dari 1,2. Nah, jadi ini sama aku nak bikin coretan sebentar ya. Aku mau bikin coretan biar kamu ngerti ya. Nah, ini. Saya mau bikin nah ini ya.
Jadi ini, oh sorry, saya nggak send gambar langsung ya, pena. Bisa rasanya nih. Oh, kok ularnya ini, aduh. Mana saya yang bikin penanya ya? Oh, saya harus milih warna. Ini terus mana penanya? Oh, nggak bisa nulis, harusnya bisa nulis sih saya. Oh mungkin ini, draw ya. Nah, draw ya, coba ya. Ini, nah kok nggak bisa? Mana menulis ini? Bisa nih harusnya. Mau keluarin. Ya kok tidak bisa nulis? Harusnya bisa nulis ini di sini. Ya, ini ya pokoknya elemen ini, elemen satu garis ini dipasangkan dengan elemen kolom di metrik yang kedua. Jadi 1,2 kali 2. Berapa? 2,4 ya. Ya, 2,4. Iya, 2,4. Terus ditambahkan dengan 2,5 nih kali 4. Nah, 2,5 kali 4 berapa? Kan 8 ya. Tambah 2, 10 kan? Nah, 10 ditambah 2,5 tadi ya. Iya. Tambah 2,4 ya. Nah, hasilnya 12,4. Nah, gitu ya. Ini asalnya ya. Ini dipasangkan dengan ini. Nah, ketemunya di sini. Kalau perkalian ya. Dan terus ya. Nah, jadi otomatis kalau yang ini berarti ini dipasangkan dengan ini. Nah, gitu ya. Itu ini perkalian matrik ya. Kamu bisa baca di teori matematikanya lagi. Detail, tapi kalau dengan gunanya program kan ini ya, kalau kita hitung pening dengan matematika di program langsung jalan. Ini kalau kita mau ngitung metrik yang lain, tinggal diganti aja elemen metriknya. Elemen metriknya diganti dengan elemen yang lain, maka mudahlah dia pasti jalan itu ya. Oke. Terus yang ketiga, buatlah program untuk menciptakan metrik berukuran 4x4. Nah, kamu kembangkan ya program ini, kembangkan kalau ini 2x2. Sekarang bikin matrik 4x4. Kemudian lakukan operasi pengurangan dan operasi penjumlahan. Lalu tampilkan hasilnya. Nah, ya. Terus yang keempat, buatlah program untuk membuat matrik berukuran 2x2. Matrik A ya. Terus matrik B-nya 2x1 dengan data berisi angka bebas. Nah, diisi angka ya. Matriknya ya. Ini juga ya. Tiga ya. Lakukan operasi perkalian A kali B. Nah, gitu ya. Jadi bisa kalau metrik 2x2 dikalikan metrik 2x1 ya hasilnya metrik 2x1 juga hasil perkaliannya ya. Oke, itu tugasnya. Langsung dicoba aja nanti langsung diupload ya. Iya. Nah, yang diupload di ini ya, di link tugas ini adalah bentuknya laporan praktikum ya. Kamu ngetik aja di tempat editor di e-learning itu, kamu kasih ya judul praktikumnya apa ya. Judul praktikumnya itu ini yang ada di judul kita pertemuan pertama nih ya. Judul kita hari ini adalah variabel dan tipe data numerik. Dan vektor ya, matrik ya, tipe data vektor atau matrik. Itu. Terus judulnya sudah, terus skrip programnya apa. Nah, jadi kalau kamu sudah melakukan percobaan seperti saya ini tadi, nah ini skripnya ya, di-blok aja, terus copy di tempat ngupload tugas itu, terus buat pembahasan. Jadi di situ ada perintah apa saja. Misalnya pada contoh yang kita lakukan ini ada perintah untuk menciptakan variabel. Nah, variabel tipenya integer, ada variabel tipenya desimal. Nah, ini contohnya ya. Kasih keterangan menciptakan variabel integer, menciptakan variabel desimal gitu ya. Terus ada perintah display, yaitu perintah untuk menampilkan teks atau menampilkan isi variabel. Itu dibahas ya. Dibahas satu. Terus outputnya apa? Jadi kalau perintah programnya seperti ini, outputnya apa? Outputnya itu hasilnya. Hasilnya tinggal di screenshot dari sini. Screenshot dari sini. Ini hasilnya gitu ya. Oke. Beberapa bentuk error yang ditemukan. Nah, kalau ketemu error kayak tadi ya, itu dibahas ya. Ketemu error kayak tadi dibahas ya, contohnya ya. Tadi ada saya kasih contoh tadi ya. Oh, ini ada error. Jadi kalau ketemu error masih nggak usah panik gitu. Tinggal dibaca, oh ini salahnya apa? Oh, salahnya di perintah display dalam kurung initial velocity. Apa salahnya? Undefined Tulisannya variable. nggak sama.
variabelnya ini nggak cocok, saya ngetiknya salah gitu ya, nggak sesuai dengan yang dibikin gitu ya. Nah itu dijelasin kalau ada error, jadi untuk bahan pembahasan itu ya, error. Oke, terbikinlah kesimpulannya, apalah kesimpulannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nah, tetap berdua nih lah, maju lah ya. Pokoknya saya mau ngecek aktivitas kamu di e-learning. Sekarang coba saya cek untuk tugas pertemuan terakhir. Jadi nggak cukup loh, hanya ikut Zoom, harus ngupload tugas deh. Saya cek siapa yang udah ngupload tugas. Hanya satu yang ngupload tugas ini. Nah, siapa orang nama ini ya, dari 4 mahasiswa hanya satu yang ngupload tugas. Saya mau cek siapa yang ngupload tugas ini. Kamu sudah ngupload belum? Belum, Pak. Ah, enggak boleh ngupload tugas. Kamu enggak pernah ngupload tugas, nilai kamu kurang lagi. Enggak bisa dapat Iya, A. Pak. Susah dapat A. Nah, Ilham nih yang ngupload nih. Tapi enggak kuliah hari ini Ilham. Kau komunikasi dengan Ilham nih, cak mana cara itu gitu, diskusi lah juga lah, ada tugas yuk. Jangan kosong wae. Tanya temannya. Ini cuma satu nih yang ngupload, ku share nih, ku screenshot. Terus ku sharekan di WA. Cuma satu yang ngupload tugas ya. Itu tugas kapan, Pak? Tiap minggu ada tugas. Cek aja di tiap pertemuan minggu. Kamu ada link upload tugas atau ada link tugas, ya berarti ada tugas. Kamu nggak ada ya berarti nggak ada tugas. Aja, Pak ya. Iya. Ini ya. Hanya satu mahasiswa yang upload tugas. Cek. Aku kasih tahu. Nah, sudah majulah. Dan tugas itu 1 minggu ya waktunya. Kalau kau mana ya ngomong, kalau misalnya aku tambah sehari 2 hari jadi ya. Kalau seminggu nang upload ya tutup itu program. Otomatis menutup programnya ya. Iya, Pak. Upload berarti menutup programnya. Oke. Sekarang mungkin itu kuliahnya hari ini ya. Waduh, saya sudah akan tombol rekam belum tadi nih? Nah, belum direkam nih tadi. Enggak ada rekam. Udah Bapak rekam ya, Pak ya? Iya, Bukannya udah tadi kata Bapak. Ini enggak ada rekaman hari ini. Nah, lupa aku belum akan rekod tadi. Oh, rekod sudah ada nih. Oke lah, saya tutup aja ya. Saya stop screen coba. Ada kayaknya rekamannya ada. Oke. Ada kan, Pak? Ada. Ya, jadi ini hari ini yang kuliah cuma 2. Pastikan forum tuh juga ya. Kalau ada forum tuh aktif di forum tuh ya. Bikin pertanyaan apa nanya apa boleh. Ya, Pak. Pasti aku jawab ya. Terus sama tugasnya itu diupload ya. Karena nilai kamu tuh bergantung dari aktivitas kamu di learning itu. Kan kita kuliahnya pakai learning. Kamu aktif, tugasnya benar, bagus, ujian bisa jawab soal ya baru nilainya bagus ya. Kalau enggak aktif di learning ya enggak kuliah berarti kan. Siap, Pak. Usahain, Pak. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.